Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junaidi, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan meninjau tanaman padi organik milik dari salah satu PPS kita, PPS di Kabupaten Situbondo, Saudara Jufri. Ini adalah sistem dari Mena Padi, yaitu tanaman padi yang dikasih ikan, biar nanti cara pembuktiannya itu jelas. Artinya benar-benar tidak menggunakan pestisida kimia. Karena kalau ada ikannya, kalau di pestisida kimia jelas ikannya ini akan mati. Nah, supaya jelas, yuk kita wawancara langsung sama pengelola Mena Padi ini, Saudara Jufri. Ini penyebarannya ikan itu mulai kapan? Ini padi sudah umur 15 hari baru kita tebar ikannya. Dari sekarang itu umur ikannya kira-kira satu bulan setengah ikannya. Iya, 45 hari sekarang. Terus untuk tabur kompos atau pupuk dasar ini pakai itu sekitar setelah pengolahan lahan kita itu pakai bokasi ukuran segini, kita kasih 1 ton pertama kali pertama setelah pengolahan lahan. Setelah penyiangan baru kita dikasih lagi di 1 ton lagi. Terus setelah penyiangan 2 kali 1 ton lagi. Jadi ini kesemuanya ini masih disiapkan kembali karena kita berpikirnya untuk jangka panjang. Setelah ini kan kita mau tanam lagi, setelah itu 1 tonnya terakhir nantinya. Oh, berarti untuk pemupukan susulan sudah 2 kali nih? 2 kali. Berarti tinggal 1 kali lagi? Satu kali lagi untuk ini. Untuk kan kita itu kalau bokasi kan tebar sekarang, tujuan kita untuk yang akan datang itu biar lebih bagus lagi. Ya, berkesinambungan untuk jangka panjangnya. Ya, memang seperti itu. Kalau kompos ini selalu masuk, memang yang paling diharapkan itu untuk tanam berikutnya. Iya, karena memang tanam berikutnya itu yang paling bagus. Tetapi jika itu berkesinambungan, tiap kali tanam masukkan, akhirnya kesuburan tanah kan terpenuhi. Iya. Apalagi ini sudah sudah punya, anggaplah punya sertifikasi organik. Kalau yang ini sudah. Yang ukuran ini sudah. Terus ya untuk yang sertifikasi itu sebenarnya semuanya di sebelah sana 3,2 hektar semuanya yang termasuk sini dan sertifikasi. Sudah itu kita dapatnya 2019 untuk sertifikasi organiknya 2019. Ya, 2019. Insya Allah ini tahun 2022 ini untuk perpanjangan sudah. Perpanjangan kan tiap 3 tahun sekali untuk perpanjangan sertifikasi organiknya. Untuk penjualan ini kan, kalau bicara organik sebenarnya banyak orang yang sudah bisa, katakanlah bisa, cuman yang tidak bertahan ini kebanyakan ketika penjualan. Banyak penjualan itu tidak punya lubang untuk siapa yang mau beli. Bagaimana menurut di sini nih? Kalau di sini itu ya di organik kami itu pertama kali panen perdana organik itu 2018 kita panen organik. Nah, kita panen perdana kita datangkan dari orang-orang kecamatan. Ya, kecamatan, terus dari Babinsa, terus dari dan Namil sendiri juga hadir. Terus waktu itu kita kedatangan Bapak Nasim Khan yang hadir juga untuk panen perdananya di DPR itu. Iya, tujuan kita itu mendatangkan dari kecamatan, terus dari instansi terkait itu biar organik ini dikenal di lingkup kecamatan dulu untuk awal. Jadi kita itu tidak kesulitan karena sudah
ikut memasarkan, Pak Camat sendiri itu ikut memasarkan, terus Babinsa sendiri, terus dari Babin Kaptismas juga ikut memasarkan. Jadi untuk pemasaran ini kita anggaplah banyak yang ikut-ikut berpartisipasi itu yang untuk yang organik ini. Kalau di sini alhamdulillah itu untuk penjualan kurang lah istilahnya, kekurangan stok ya, alhamdulillah. Untuk yang alhamdulillah tidak ada kendala, malah sekarang itu kan banyak pelanggan itu yang organik, yang kebetulan itu yang banyak berminat itu dari tim-tim kesehatan, kebetulan ikut juga untuk pemasaran juga ikut kan. Kami itu digandeng sama dari tim kesehatan untuk kesehatan pangan nih. Ya. Ini lupa ini ngomong-ngomong mulai tadi lupa. Di sini masuk desa apa, kecamatan apa? Di sini dusunnya Pengabinan Timur. Pengabinan Timur, Desa Sumberjo, Kecamatan Besuki. Di sini. Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Ya. Nah, untuk sahabat tani, ternyata di Kabupaten Situbondo ini banyak sekali pelaku organik. Ini masuk ke wilayah barat daerah Besuki. Ini sudah tanam organik, bahkan mempunyai sertifikasi organik. Artinya lahannya ini sudah mempunyai sertifikat. Jadi untuk penjualannya sudah artinya sudah kompeten, bisa dipercaya bahwa ini benar-benar organik. Apalagi dibuktikan dengan adanya ikan-ikan ini. Tak mungkin kalau ada ikan ini menggunakan pestisida kimia, tidak mungkin. Ini sudah jelas. Artinya pembuktian bahwa ini benar-benar organik, selain menggunakan lisensi melalui sertifikasi, pembuktian langsung secara di lapangan ini menggunakan ikan, ini sudah membuktikan bahwa organik ini sudah berhasil diterapkan oleh saudara Jufri. Sedangkan saudara Jufri ini adalah penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Mungkin di desa ada jabatan juga? Enggak ada. Oh iya. Ini masalah varietas. Ini yang varietas yang ditanam ini varietas apa? Terus usianya berapa? Ini varietasnya Sintanor. Usia sudah 55 hari. Ini kan kebetulan kan padian yang 4 bulan. Yang 4 bulan, yang usia 4 bulan. Usia 4 bulan 10 hari. Bukan genja berarti, bukan genja. Bukan yang umur 50 hari ini sudah ada yang mulai sudah terbi istilahnya. Sudah. Ya, ini ada satu-satu sudah ada yang keluar malainya sudah. Iya. Berarti mungkin sekitar 10 hari atau 12 hari lagi mungkin sudah banyak yang keluar. Banyak yang keluar, iya. Ini kalau melihat di atas pematang ini ada padi yang sudah mau dipanen. Ya. Nah, bagaimana antisipasi untuk supaya tidak menular lah ke sini? Mungkin ada solusi? Kalau kami itu biasanya yang organik kita pakai pestisida Pesnap, Micesla, pakai Micesla. Iya, kita pakai itu. Sebelum ini panen kita semprot terlebih dahulu. Setelah panen baru kita semprot lagi. Berarti aplikasinya 2 kali. 2 kali dalam sini setelah mau panen mau panen kita semprot. Antisipasi supaya tidak sebelumnya. Setelah ini panen kita semprot lagi. Berarti 2 kali antisipasi kita. Nah, ini lupa ini sekarang soal aplikasi POC dan pestisida nabati. Nah, ini biasanya aplikasi dalam 1 minggu berapa kali misalnya atau dosisnya nanti tolong jelaskan. Kalau Pesnap itu kita dari sejak uritan sudah kita pakai. Kalau pakai itu Micesla. Iya, bukan. Kita dari awal untuk kita pakai PGPL untuk perendaman padi supaya padi sehat. Terus setelah itu
uritan umur 1 minggu kita kasih kasih pesnap. Terus mau dicabut kurang 3 hari kita semprot lagi pakai pesnap juga, pakai Mecesla. Setelah itu baru umur 10 hari kita minimal 10 hari. Maksimalnya kita 1 minggu kita pakai itu dalam usia 1 sampai 20 hari itu kita memang maksimalkan untuk untuk penyemprotan pesnap itu. Terus dan kita lahannya dikasih mol untuk terus terutama untuk ikan ini kan butuh juga kan kasih butuh mol, butuh ini biasanya kita itu minimal 10 hari minimal. Maksimalnya kita dalam umur 1 sampai 20 itu 7 hari itu sudah. Berarti intervalnya 1 minggu berarti anggaplah 7 hari. 1 sampai 10 hari itu sudah intervalnya. Gitu, maksudnya interval pengaplikasian pestisida nabati dan mol sampai selesai maksudnya. Ya. Oh, kita ya kalau untuk sejak mulai tanam lah, sudah pindah tanam ke sini. Pindah tanam. Awal dulu sebelum kita tanam kita kasih mol dulu untuk mengurai lahannya karena kita bokasi kan masuk dulu untuk mengurai bokasi itu supaya kita jadi mol unsur sebelum hara. tanam ya. Setelah itu 1 minggu kita pakai pakai mol lagi 1 minggu untuk terus setelah itu umur minggu kedua setelah tanam baru kita pakai pesnap. Pakai pestisida. Berarti 15 hari setelah tanam itu menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati. Setelah itu umur 15 ya. Setelah itu dari 1 minggu lagi itu kan kita sudah penyiangan. Umur 15 sampai 20 itu kita penyiangan. Baru kita semprot mol lagi. Pakai mol lagi. Terus kita kasih bokasi lagi untuk tambahan ke depannya. Untuk dosis sekali aplikasi itu dosisnya per tangki itu berapa? Kalau di sini per tangki itu kita pakai 200 sampai 400 cc. 200 sampai 400 ml per tangki. Iya, untuk Terus untuk pemakaian pesnapnya lagi itu ya kita kan umur 15 itu pesnap harus masuk. Terus umur 35 pesnap harus masuk. Terus umur 45 pesnap harus masuk. Itu antisipasi kita untuk kedepannya yang organik ini. Untuk molnya kita cukupkan dengan sampai umur 45 sudah kita cukupkan untuk molnya. Dihentikan. Setelah itu kita pakai nutrisi aja, pakai nutrisi. Mungkin beda apa mol dengan pesnap nutrisi. Ya mungkin beda. Biasa itu kalau masalah perbedaan untuk aplikasi itu memang beda. Soalnya tiap orang itu punya SOP tersendiri. Yang penting berhasilnya. Kalau ini sudah berhasil, untuk apa untuk ambil SOP orang kan seperti itu. Tadi menyinggung soal pestisida nabati yang namanya Mecesla. Kalau bisa tolong dijabarkan Mecesla itu apa? Apa saja bahannya, apa saja? Itu Mecesla itu dari kemenjangannya itu mimba, itu cengkeh, ada serai wangi, terus ada lengkuas, terus L-nya itu lengkuas, terus ada mimbo, apa lagi bahasa mimbo, terus cengkeh, serai wangi, apa lagi? lengkuas itu sudah bahan bakunya itu. Terus itu kita tumbuk halus, kita rendam kira-kira 24 jam kita rendam dulu baru kita diaplikasikan. Itu Mecesla apa bisa untuk antisipasi penyakit jamur katakanlah seperti Santomonas ataupun Blas, apa bisa? Kalau soal untuk sementara ini yang sudah dibuktikan lah di lapangan. Untuk di lapangan itu masih cukup ya itu. Artinya, karena ada cengkehnya. Kita ada cengkehnya lupa tadi. Ya cengkeh lagi. Ya berarti pestisida nabati ini yang namanya Mecesla ini sudah meliput 2 manfaat. Artinya untuk pestisida
dan juga fungisida. Iya. Yang tentunya yang nabati, bukan nabati, ya. bukan yang kimia atau sintetis. Ya, Mas Jupri, ini awal mula dengan adanya sistem Minapadi ini sampean terinspirasi dari apa? Mungkin bisa dijelaskan buat kita. Yang pertama itu kita di Sumberjo itu yang paling anggaplah yang punya nilai itu yang banyak di Sumber itu kan sumber ini yang kan terbesar kan dinamakan Sumberjo ini karena sumbernya istilah orang muda itu rejo itu raja bukan rejoano istilahnya. Termasuk di sini yang palingan yang air paling melimpah di sini itu tidak dimanfaatkan. Kita cuma fokus ke pertanian saja kan. Itu 2018 kita sama teman-teman itu kan ada lahan sebelah ini. Ada lahan sebelah sini itu cobalah kita selain kita menghasilkan padi, ini kan potensi untuk ikan. Benar ya. Kita sama-sama teman-teman sama cobalah kita beli ikan nila kan. Awalnya di sini Mas, awalnya di sebelah sini. Terus itu kita tebar cuman berapa paling rendah kira-kira 500-an itu satu petak. Nah, kita sampai besar-besar ikannya tanpa dikasih pakan, cuman kita kasih bokosi aja. Tapi tidak maksimal, tapi bagus lah istilahnya ketimbang kan sudah pakan di sini ada lumut, itu bisa terpenuhi untuk pakan alami. Setelah itu terus kita sukses, tapi kita bukan kita buat syukuran, kita bakar-bakar sama teman-teman. Setelah itu kita foto kita expose. Alhamdulillah ini ada dinas perikanan yang kebetulan main-main ke sini, tahu kita videokan Setelah itu baru ada respon, di sini berarti memang layak untuk dibantu katanya, karena air sudah cukup. Terus teman-teman kita giat untuk melakukan hal ini yang anggaplah kita itu membaca potensi anak-anak muda sini, membaca potensi untuk meningkatkan hasil, mengangkat perekonomian masyarakat ini istilahnya. Gini, soalnya kalau soal Minapadi ini, kalau kita berangkat sendiri-sendiri, karena ada sumber mata air, takutnya ada yang meracuni. Itu yang. Tapi kesadaran di sini bagaimana soal kesadaran masalah ini? Kita itu dalam segala kegiatan itu melibatkan masyarakat. Kelompok tani. Kelompok tani. Nah, kita kan awalnya dari kelompok tani, kelompok tani bahagia istilah kelompok di sini yang kelompok tani bahagia, lingkup sini kelompok tani bahagia. Terus awalnya kita bergerak di organik, terus ada support dari desa, dari lingkungan kita ada support. Setelah itu, ayo kita bergerak di Minapadi. Ini teman-teman yang di sini, termasuk lingkungan sini ikut jaga ini. Masalahnya kita ajak kerja sama, kerja bareng istilahnya. Ada yang kemarin ada yang ngangkut tanah yang bantu itu galengan ini dibantu semua sama. Otomatis masyarakat di sini merasa memiliki punya masyarakat di sini. Ya otomatis yang jaga itu banyak. Siang malam di sini ramai, bukan hanya anak-anak muda, ibu-ibu juga kumpul di sini makan bareng Jadi intinya usaha Minapadi ini bukan lagi perorangan, bukan perorangan, punya milik bersama. Milik bersama. Ya, terutama memang kesadaran masyarakat itu sangat penting sekali. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa tertular ke masyarakat ke kelompok-kelompok yang lain, terutama masyarakat Kabupaten Situbondo pada khususnya. Budaya gotong royong ya, artinya di sini masih ada masih. Jadi budaya gotong royong, bekerja tidak harus pulang bawa uang, tapi suatu saat ketika mereka punya kebutuhan kita juga saling bantu, seperti itu masih di sini ya. Masih di sini, untuk. Artinya potensi untuk persebaran luasan Minapadi juga potensinya lebih tinggi juga di sini. Lebih tinggi. Misalkan di plot yang ini berhasil kan bisa ada kemungkinan
Karena di sini saya dengar juga banyak sumber Mas ya. Banyak. Nah, ada kemungkinan perluasan lahan yang lain juga tertular dengan proyeksi Minapadi karena bisa 2 kali panen toh, panen ikan dan Ya, panennya. panen ininya ya, panen padinya padi, ya. panen ikan. Dan yang jelas dengan pertanian konvensional yang biasa dengan pupuk kimia dan pestisida kimia ini lebih sehat yang seperti ini gimana? Iya, lebih sehat ya. Dan itu pun masyarakat sini sudah paham. Kalau ini organik sudah paham semua. Kalau tanya sama jangankan yang muda-muda, yang sudah itu ya ibu-ibu rumah tangga sudah bisa bedakan ini beras organik, ini beras gitu kan. Sudah Karena bisa. awalnya memang organik ya, kita bergerak di organik Iya, di sini. bergerak ya. di organik. Iya, awalnya bergerak di organik. Sumber air tidak hanya saluran irigasi, Iya. tapi memang ada titik-titik sumber air ya Iya. yang keluar sendiri Pak ya. Iya, yang keluar sendiri. Ini sudah Ya, ini satu potensi sekali. hamparan ini sumber mata air semua ini. Semuanya. Kalau di ikan kita tebaran main di ukuran rokok, bahkan lebih kecil dari rokok, 4 bulan itu sudah ukuran 10 cm nanti. Kalau seperti tombro, koi itu sudah uang Pak itu Pak. Iya, siap. Iya. Bisa-bisa padinya ini kalah sama itu. Kalau anunya. Sama ikannya. Sama ikannya. Bener. Kalau bener-bener kita lebih intensif, kelola lebih bagus lagi. Oh, baby tombro ya Mas ya? Iya. Iya. Kita main di baby tombronya aja. Oh, iya. Kalau tombro loh ya, kalau koi sampean bisa dibayangkan. Ukuran 10 cm itu sudah berapa uang itu sudah. Kan kita bisa seleksi. Koi itu pernah nyoba teman-teman di sini, di lahan sini. Cuman kita itu kan belum paham. Karena faktor X-nya itu yang kita tidak paham. Kan di sini banyak semacam istilahnya Linsang. Linsang ya, Linsang. linsang itu, terus ada biawak itu. Kita itu yang kita belum paham, Antisipasinya karena ya. antisipasinya kita Iya, belum iya. paham ya. Ya, ini terutama jadi PR, tapi boleh jadi di beberapa daerah di Indonesia lainnya ini sudah ada penerapan yang antisipasinya ke hama terhadap Hama, perikanannya iya, ya. hama, iya. Nanti tapi di sini terbuka tuh Mas, artinya teman-teman dari Indonesia bagian daerah lainnya boleh tuh datang ke sini untuk belajar Bisa, yang budidaya iya, sederhana iya. Minapadi gini ya. Bukan Terutama mereka yang punya potensi sumber daya air melimpah. siap, iya, siap, Oke. iya. Kita bisa sharing-sharing kalau Ya, belajar di sini. ya. Oke sahabat tani, ternyata mungkin ada teman-teman petani yang ingin mencoba menerapkan Minapadi, bisa datang langsung ke Mas Jufri ini di Desa Ngabinan, Kampung Dusun Pengabinan, Dusun Pengabinan, Desa Sumberjo, Kecamatan Besuki. nah, Desa Sumberjo, Kecamatan Besuki, Terus siap. Kabupaten Situbondo tentunya. Mas Jupri ini jangan lupa loh, Mas Jupri ini masih anggota kita loh Pak. Siap. Iya, Mas Masih anggota Jufri kita, Pak. ini PPS juga, penyuluh pertanian swadaya juga. Penyuluh petani swadaya Kabupaten Situbondo. Dari kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya kelestarian alam, ekosistem yang sehat, mata rantai makan yang terjaga, berarti kelompok tani bahagia ini telah membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan yang sehat melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Selesai meninjau tanaman Minapadi ini, saya mau ngecek amunisi POC apa saja yang dibuat oleh saudara Lutfi ini untuk aplikasi tanaman padinya. Ini bahannya apa saja ini? Ini bahannya dari bongkol pisang, terus tetes tebu, terus sama air. Itu cuma bahan bakunya yang mudah-mudah saja itu, Iya. yang ada di lingkungan. Nah terus ini sudah sebenarnya ini jakaba ini. Artinya sudah didatangi jakaba, cuman tidak dipelihara, akhirnya mati nih. Oh, gitu ya. Untuk sementara mati, tapi ini bisa dikembangkan ini. Dikembangkan. Ini bisa dikembangkan walaupun tua seperti ini masih bisa. Kalau bisa ditempatkan beda. Ini dikasih air leri atau menggunakan dedak juga boleh. Teman-teman.
Jakaba biar punya jakaba. Tentunya kalau menurut saya antara ramuan ini ketika sebelum ditumbuhi jakaba mungkin akan beda manfaatnya nanti. Memang beda. Memang beda. Beda memang. Beda memang. Di untuk batang itu tambah kokoh, terus daun itu hijaunya hijau muda, lebih segar. Karena mungkin ini dampak dari jakaba ini. Lah, ini kan tidak disadari pada awal-awalnya tidak disadari bahwa ini adalah jakaba. Menurut pengamatan dari Jupri, ketika datangnya jakaba ini apa sudah lama apa baru sekarang ini tumbuh seperti ini? Ini sudah lama. Kalau tidak salah itu setelah fermentasi ada, biasanya kan dalam 1 minggu kita sudah bisa 1 minggu sampai 10 hari kadang kita bisa, aromanya sudah berubah, kita sudah mulai aplikasi ke lahan. Dari 20 hari kok timbul kayak gini, sebelumnya belum paham jakaba. Belum paham jakaba. Ya supaya nanti dibedakan, maksudnya ini katakanlah bongkol pisang, ini bongkol pisang aja. Bongkol pisang. Ya. Nanti dibedakan ada jakaba misalnya. Seperti itu enak kan? Kalau seperti itu kalau dipisahkan. Sebenarnya kalau ditumbuhi juga boleh, bagus malah tambah bagus. Jadi ada beda antara manfaat dari bongkol pisang. Bongkol pisang biasanya bongkol pisang itu kan manfaatnya ada fosfat dan juga ada kalium. Nah, sementara kalau sudah ditumbuhi jakaba seperti ini malah fosfatnya ini bertambah. Karena jakaba ini memang fosfatnya tinggi. Kaliumnya tinggi. Kaliumnya kurang. Tapi ada support dari bongkol ini. Iya. Kalau kaliumnya nanti. Cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.